Manusia dalam hal tawakal, dalam hal rezeki, ada terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki, dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki, tapi belum sampai dia ke derajat tawakal. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarnya, kalau kada berusaha, kada akan datang rezeki kepada kita. Kalau kita kada berusaha, kita kada akan dapat duit. Kalau kita kada berhuma, kita kada akan dapat benih. Kalau kita kada berkabun, kita kada akan dapat buah-buahan. Nah, dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki, maha menyampaikan, dan maha membuatkan sebabnya. Ini dagang itu hanya satu sebab dari sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu kalau kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal, berserah diri kepada Allah karena dia yakin, beriman Allah itu Ar-Razzaq. Dia hanya diam di rumah, dia hanya sibuk beribadah, dia hanya sibuk belajar ilmu, dia hanya sibuk mengajar ilmu. Sedikit pun kada ada pikiran-pikiran duniawi, apalagi berusaha dunia. Urusan rezeki 100% aku serahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang, kada perlu berkabun, kada perlu beternak, kada perlu, aku hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini orang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Contohnya siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam itu diam di dalam mihrab, kada tahu urusan nasi, kada tahu urusan makan, kada tahu urusan iwak. Tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Begitu masuk Nabi Zakaria ke dalam mihrab, ada makanan. Nabi Zakaria bingung, wahai Maryam, dari mana ini makanan? Di mana makanan datangnya? Apa jar Maryam? Itu dari Allah. Allah yang mengatur siapa-siapa kan yang mengatari makanan ke situ. Nah, ini orang yang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, tawakal yang nomor 3. Derajat tawakal yang nomor 3 ini orang yang berusaha, berdagang, bertani, beternak, tapi hatinya sedikit pun kada berpegang kepada dagangnya, kepada tanamannya, kepada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Jadi kan kada berusaha itu masih di bawah lagi. Yang tinggi itu ini, yang buka toko, tapi sedikit pun di hatinya bukan toko ini yang memberi dia rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki lewat sebab toko daganganku ini. Hatinya kada pernah lupa kepada Allah. Datang orang mencari duit, dia yakin bahwa duit ini adalah kiriman Allah lewat si Fulan bin Fulan ini. Nah, ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Bukan hanya diam di rumah, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi derajat tawakal yang tinggi itu orang yang berusaha, tapi usahanya kada melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam, sewaktu beliau belum mengandung Nabi Isa, tadi di mihrab diamnya, kada kalau orang masuk ke situ, setiap hari ada makanan. Ini Maryam berada di makam tawakal yang nomor 2. Setelah Maryam hamil Nabi Isa, Maryam ini melahirkan Nabi Isa pas di bawah batang pohon kurma. Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, goyang pohon kurma itu, niscaya gugur buah daripada pohon kurma itu. Maryam disuruh menggoyang pohon kurma.
Waktu di mihrab tadi Maryam kayak bergoyang-goyang kurma, makanannya yang datang. Itu makam Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa, belum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nomor 2. Nah, di makam tawakal yang ketiga, Maryam punya kedudukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan, goyang pohon korma itu, niscaya dia akan menggugurkan buah kepada engkau. Disuruh Maryam berusaha, menggoyang pohon berusaha. Padahal Allah bisa, seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Jadi Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Artinya apa? Bahwa derajat tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha, namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Silahkan bertani, silahkan beternak, silahkan berdagang, tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melanggar hukum Allah.